Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipit Fitriani Agustin dari kelas non-reguler I semester 5 akan mempresentasikan tentang korelasi linear sederhana. Yang pertama yaitu definisinya. Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Koefisien korelasi person dirumuskan dengan R X Y sama dengan yaitu N atau jumlah data dikali sigma XY atau jumlah data XY dikurangi sigma X atau jumlah data X dikali sigma Y atau jumlah data Y dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dengan keterangan yaitu X sama dengan variabel pertama, Y variabel kedua, dan N jumlah data. Yang kedua yaitu uji signifikansi koefisien korelasi sederhana atau uji T. Uji signifikansi koefisien korelasi digunakan untuk menguji apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasi. Langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama, menentukan hipotesis di mana H0 yaitu berarti tidak ada hubungan secara signifikan dan HA berarti ada hubungan secara signifikan. Yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi di mana A-nya itu atau tingkat signifikansinya itu sebesar 5% atau 0,05, di mana pengujiannya itu menggunakan pengujian dua sisi. Yang ketiga menentukan T hitung dengan rumus R akar dari N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. Selanjutnya yaitu menentukan T tabel di mana signifikansi sudah disebutkan tadi bahwa A itu 5% atau 0,05, kemudian derajat kebebasan atau DF dengan rumus N dikurangi 2, kemudian selanjutnya T tabel dirumuskan ke dalam Microsoft Excel dengan rumus sama dengan tin V dalam kurung A atau signifikansi titik koma DF atau derajat kebebasan. Kemudian selanjutnya menentukan p-value, di mana p-value langsung dirumuskan ke dalam Microsoft Excel yaitu dengan sama dengan TDIST dalam kurung T value atau T hitung titik koma DF atau derajat kebebasan titik koma 2. Selanjutnya yaitu kriteria pengujian di mana H0 diterima jika T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Kemudian H0 ditolak jika T hitung kurang dari T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Berdasarkan probabilitas, H0 diterima jika p-value lebih besar dari 0,05 dan H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya yaitu membandingkan T hitung dengan T tabel dan probabilitas. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas studi kasus atau mengamati studi kasus berikut ini, yaitu seorang manajer pemasaran PT Bunga Indah akan meneliti pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan di perusahaannya dengan data untuk kepentingan penelitian adalah sebagai berikut. Tahun pertama penjualan sebesar 36, promosi 6, tahun kedua penjualan sebesar 40, promosi 10, tahun ketiga penjualan 35, promosi 5, tahun keempat penjualan 28, promosi 4, tahun kelima penjualan 58 dan promosi 12. Kemudian hitunglah koefisien korelasi serta pengujiannya.
Yang pertama, kita harus menentukan atau menjumlahkan XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Bisa dilihat, sudah ada perhitungannya. Kemudian kita akan mencari R dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kemudian perhitungannya yaitu 5 dikali 1599 dikurangi 37 dikali 197 dibagi akar dari 5 dikali 321 dikurangi 37 dikuadratkan dikali 5 dikali 8269 dikurangi 197 dikuadratkan. Kemudian mendapatkan hasil 7.995 dikurangi 7.289 dibagi akar dari 1.605 dikurangi 1.369 dikali 41.345 dikurangi 38.809. Kemudian mendapatkan hasil 706 dibagi akar dari 236 dikali 2536 yang hasilnya 706 dibagi akar dari 598.496 dan mendapatkan hasil 706 dibagi 773,62 dan hasilnya R adalah 0,91, maka R kuadrat sebesar 0,8281. Selanjutnya yaitu mencari T hitung, di mana rumusnya yaitu adalah R akar dari N dikurangi 2 dibagi akar dari 1 kurangi R kuadrat sama dengan 0,91 akar dari 5 dikurangi 2 dibagi akar dari 1 dikurangi 0,8281 sama dengan 0,91 akar 3 dibagi akar dari 0,1719 dan mendapatkan hasil 0,91 dikali 1,73 dibagi 0,414 dan hasilnya 1,5743 dibagi 0,414, kemudian mendapatkan hasil T hitung yaitu 3,802. Selanjutnya yaitu mencari T tabel, di mana A-nya yaitu sebesar 5% atau 0,05 dan DF-nya sebesar 3 dari rumus N dikurangi 2, 5 yaitu 5 kurangi 2 dan mendapatkan hasil 3. Kemudian T tabel dirumuskan dalam Microsoft Excel dengan rumus sama dengan TINV dalam kurung 0,05 maka hasilnya adalah 3,182. Selanjutnya yaitu mencari P-value dirumuskan dengan sama dengan TDIST dalam kurung 3,082 0,3,2 dan hasilnya 0,031. Maka dapat disimpulkan bahwa karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yakni sebesar 802 lebih besar dari 3,182 dan P value 0,031 lebih kecil dari 0,05, maka hak nolnya ditolak. Artinya bahwa ada hubungan secara signifikan antara pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan. Karena T hitung nilainya positif, maka berarti pengaruh biaya promosi berhubungan positif dan signifikan terhadap volume penjualan. Jadi, dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh biaya promosi berhubungan positif dengan volume penjualan di PT Bunga Indah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.